Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bis-sabri 'indal musibah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih mau memberikan kesempatan, kenikmatan, kesehatan kepada kita, sehingga dengan kasih sayang Allah kita telah dapat kembali melaksanakan ibadah Isya dan nantinya tarawih pada tempat yang sangat mulia ini. Selawat dan salam jangan pernah kita lupakan, kita hantarkan keharibaan yang sangat mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan berbagai macam ilmu pengetahuan kepada kita dan telah membawakan Al-Quran sebagai pedoman hidup buat kita, dan juga telah memperkenalkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada kita. Kemudian selawat dan salam ini juga kita bacakan kepada keluarga Rasulullah, para sahabatnya, dan kepada para ulama mutaqaddimin, ulama mutakhirin, dan juga kepada para ulama yang muktabar. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, sidang jamaah Isya wa tarawih yang sangat dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita telah memasuki hari yang ke-9 dan malam yang ke-10 daripada bulan Ramadan, yang tentunya selama ini kita telah banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang dari awalnya dan kita sudah merencanakan apa yang harus kita lakukan. Dan cobalah pada saat ini kita introspeksi diri, kita muhasabah selama 9 hari yang telah lalu dan menuju malam yang ke-10 malam ini, apa yang sudah kita rasakan daripada ibadah kita selama ini. Adakah perubahan-perubahan yang sudah kita rasakan di jiwa kita? Adakah kita semakin taat kepada Allah? Adakah kita semakin berakhlak yang baik? Adakah kawan-kawan kita juga sama menginginkan nasihat-nasihat dari kita? Adakah kita sekarang sudah menjadi contoh teladan buat orang lain?
Adakah hati kita terikat dengan masjid dan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan lainnya yang memang harus kita jawab sendiri? Dan sudahkah kita memang menuju ke arah jalan yang takwa, yang dicintai, diridai Allah Subhanahu wa taala? Dalam beberapa hari yang lalu ada banyak hal yang sudah kita lakukan. Di samping ibadah puasa, yang sebenarnya ada ibadah lain juga yang memang sangat penting, yang tak lain adalah mengkhatamkan Al-Quran. Nah, sampai dengan hari ini sudah berapa kali khatamkah kita? Bukankah kita kalau tidak pernah khatam sekalipun seumur hidup kita? Padahal para sahabat Rasul yang sebagaimana yang sudah pernah kami sampaikan juga di sini, yang dijamin surga seperti Utsman bin Affan itu mengkhatamkan Al-Quran sampai dengan 30 kali dalam sebulan Ramadan ini. Beliau salah seorang sahabat yang sudah dijamin surga, tapi beliau masih mau juga mengkhatamkan Al-Quran. Bayangkan seandainya kita danyo ke jamin surga rasaji, mungkin hana payah li khatam Qurannya. Mungkin terawih mantang pihana perlele tajak tang-tang lagi nyan ke. Tapi sahabat-sahabat seperti Utsman bin Affan, beliau sampai 30 kali mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, yang padahal beliau sudah dijamin surga. Begitu juga dengan sahabat yang lain, bahkan ada yang 2 hari, ada yang 3 hari sekali khatam. Maka sudah sewajarnya lah kita pertanyakan pada diri kita saat ini, sudahkah kita khatam Al-Quran sementara Ramadan sudah menuju hari yang ke-10 besoknya? Hadirin kaum muslimin, mengkhatamkan Al-Quran apalagi di bulan Ramadan, membaca, mengkhatamkan dan apalagi menghafal Quran itu sangat penting. Banyak sekali manfaatnya menghafal Al-Quran dan membaca Al-Quran. Di antara kelebihan membaca Al-Quran, orang itu menjadi orang yang terbaik. Ini sebagaimana sabda Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarinya. Ini menunjukkan kalau kita belajar Al-Quran, kita baca Al-Quran, apalagi kita hafal Al-Quran, kita telah menjadi orang yang terbaik. Dan tentunya ini sangat penting, apalagi sangat besar manfaat-manfaat lainnya nantinya. Seperti yang kedua misalnya, dengan membaca Al-Quran, Al-Quran itu akan terus menemani dia, termasuk ketika dia meninggal sampai dengan hari kiamat. Bayangkan ketika kita meninggal, di saat orang-orang lain sedang mempersiapkan air dan sebagainya, kafan, ada seseorang yang dengan rupa yang cukup rupawan, tampan, dia berdiri di dekat kita. Dan ketika dia dikafankan, ketika orang yang meninggal itu dikafankan, dia berdiri dekat sekali dengan orang yang meninggal itu. Dan selanjutnya ketika orang itu dibawa ke kuburan, di saat orang-orang yang lain semuanya, termasuk keluarga bahkan anak kita sekalipun, ketika semuanya telah meninggalkan kita di kuburan, seseorang itu dengan wajah yang sangat tampan menunggu kita. Dan saat itu juga datang malaikat penanya, Mungkar dan Nakir. Ketika malaikat penanya itu menyuruh sang yang tampan tadi itu tidak lagi berada di situ, orang yang tampan itu menjawab, saya adalah sahabatnya, saya tidak akan meninggalkan dia dalam keadaan apapun sampai dia dimasukkan nantinya ke dalam surga. Kalau memang anda mau menjalankan tugas anda untuk menanyakan dia, silakan. Yang jelas saya tidak akan meninggalkan sahabat saya ini. Begitulah dikatakan oleh Al-Quran kepada kedua malaikat-malaikat itu. Bayangkan kaum muslimin sekalian,
ketika kita berada di kuburan seperti itu, siapa yang mau menolong kita? Siapa kawan kita? Yang ada mungkin ular, ulat dan berbagai macam binatang buas lainnya yang ada di dalam kuburan itu, yang siap untuk memakan kita, menggerogoti kita. Sama siapa kita minta tolong? Maka bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, Al-Quran akan selalu menjaganya. Dan setelah malaikat menanya itu pergi, Al-Quran mengatakan kepada sang mayat itu, wahai sahabatku, sekarang kamu sudah aman, dan sekarang saya akan menghamparkan tempat tidur yang indah buatmu. Lagian tuh dipegahli Al-Quran sehingga getanyo hanayat na pelindung, na yang jaga, yang Al-Quran saat itu merupakan dirinya dengan seorang yang sangat tampan. Hadirin kaum muslimin, orang-orang yang membaca Al-Quran, apalagi menghafal Al-Quran, bahkan nanti ketika datangnya hari kiamat, bayangkanlah bagaimana keadaan ketika kiamat datang. Tentu keadaan yang sangat mengerikan, dan kita dibangkitkan dalam kubur dengan tidak tahu kita harus kemana. Maka saat itu datanglah Al-Quran dengan wajah yang sangat tampan, dan dia berkata kepada orang yang membaca Al-Quran, kenalkah anda sama saya? Orang yang membaca Al-Quran itu menjawab, saya tidak kenal. Saya adalah sahabatmu, kata Al-Quran. Saya adalah Al-Quran yang selalu akan menemanimu. Karena bukankah Rasul telah bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu lahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat nanti membawa syafaat bagi orang yang membacanya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang sangat dicintai Allah, di saat itulah Al-Quran juga menjaga kita. Di saat itulah juga Al-Quran memberikan perhiasan buat kita, mahkota buat kita, dan jubah buat kita. Dan di saat itulah juga Al-Quran membawa kita untuk menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Han mungkin nyosiro tak lakukan. Bayangkan ketika kita di padang mahsyar tinggal dalam keadaan hanangun, hana saudara pimthiro, tidak ada satupun orang yang membantu kita. Itulah Al-Quran akan datang untuk menolong kita. Bukan hanya sampai di situ, orang-orang yang menghafal Al-Quran, bahkan Al-Quran ini tidak hanya menolong orang-orang yang hafal Al-Quran itu, bahkan Al-Quran ini akan menolong kedua orang tua si penghafal Al-Quran. Bahkan Al-Quran juga nanti membawakan mereka itu ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di depan Allah, kedua orang tuanya itu akan dipakaikan mahkota yang terbaik, yang cahayanya jauh lebih hebat daripada cahaya matahari, dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Bukan hanya si penghafal, tetapi juga kedua orang tuanya dibawa masuk ke dalam surga oleh Al-Quran. Hadirin kaum muslimin, walaupun kita sudah tua mungkin tidak menghafal Al-Quran, walaupun kita mungkin terlanjur lalai dulu dengan berbagai macam hal sehingga tidak sempat untuk hafal Al-Quran, maka janganlah kita biarkan anak-anak kita sekarang ini mereka lalai dengan TV-TV, mereka lalai dengan berbagai macam siaran, mereka lalai dengan WhatsApp, WA dan sebagainya, Instagram, mereka lalai dengan handphone. Jangan kita biarkan. Sudah mungkin kita rugi dulu tidak sempat menghafal Al-Quran. Anjurkanlah, perintahkanlah, didiklah anak-anak kita ini supaya mampu menghafal Al-Quran 30 juz. Karena ini nantinya di samping kita dibawa ke dalam surga Allah oleh mereka, bahkan dipakaikan mahkota dan jubah oleh Allah kepada kedua orang tuanya. Si penghafal Al-Quran ini juga diberikan hak untuk membawakan 10 keluarganya lagi memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan sebab dia menghafal Al-Quran. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Isya wa Tarawih rahimah
rahimakumullah. Dalam satu hadis juga Rasul menyatakan bahwa Allah itu punya saudara di antara manusia. Allah itu punya keluarga di antara kalian semuanya. Sahabat saat itu bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah saudara-saudara Allah?" Nabi menjawab, saudara-saudara Allah adalah ahli Al-Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang dekat sama Al-Quran. Hadirin kaum muslimin, orang-orang atau rumah yang tidak membaca Al-Quran itu bagaikan kuburan. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Isya wa Tarawih yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membaca Al-Quran juga akan diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Otaknya semakin cerdas. Semakin dia hafal Quran, semakin cerdas otaknya. Ada suatu kejadian di tempat kita di Indonesia, di sebuah kampus terkenal juga di Indonesia, yang sekarang saat ini sedang gencar-gencarnya menerima hafid Al-Quran, apalagi yang 30 juz. Bahkan di kampus-kampus yang favorit di Indonesia, bahkan di fakultas favorit, contohnya di fakultas kedokteran misalnya, itu ada penerimaan langsung hafid Al-Quran, khususnya yang 30 juz, langsung diterima, lulus tanpa tes. Dan ternyata dalam hal seperti itu ada juga orang-orang yang iri, yang menyatakan kenapa dia diluluskan, padahal itu juga kampus favorit, universitas favorit, dan bahkan jurusan juga favorit. Kenapa dia bisa lulus tanpa tes? Bagaimana kita tahu bahwa dia pintar dengan tidak? Sang rektor itu menjawab, dia sudah jelas dia pintar. Kalau dia tidak pintar, tidak mungkin dia hafal Al-Quran 30 juz. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Isya wa Tarawih rahimakumullah. Dan juga orang-orang yang hafal Al-Quran itu tidak akan mudah pikun walaupun umurnya sudah 100 tahun. Kadang-kadang tunggu-tunggu sekalian, baru umur 20 tahun kajawai katanya. Kalau dengar dengan jaga, bahkan baru 20 tahun kadang-kadang kita pegah A, B gitu. Karena kenapa? Karena memang sangat jauh dan tidak pernah dekat dengan Al-Quran. Tapi kalau kita hafal Al-Quran, bahkan umur 100 tahun pun tidak akan pikun. Dan tahulah kita bahwa hafal Al-Quran itu bukan hanya buat anak-anak saja. Kita pun yang sudah umur 40 tahun, 50 tahun, bahkan 60, 70 tahun masih bisa juga menghafal Al-Quran. Dan hal ini sudah dibuktikan. Ada seseorang yang sudah mencapai umur 90 tahun bahkan, dia masih mampu hafal Al-Quran sampai dengan 30 juz. Hadirin sekalian, mudah-mudahan di bulan yang sangat berkah ini, di bulan yang amal kita dilipat gandakan, kita akan terus baca Al-Quran. Usahakanlah paling kurang, kalau sudah tidak khatam sampai 10 kali, minimal 3 kali, atau paling kurang khatamlah minimal 1 kali saja. Semoga Allah mencintai kita, semoga Allah selalu meridai kita, semoga Allah memberikan tempat yang terbaik buat kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Usikum nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.